Selamat berjumpa dengan saya Royhan Muhammad Iqbal dari SMA Negeri 15 Bandung, kelas 10 MIA 3. Saya dari kelompok 7 mempersembahkan produk kerajinan tekstil dan pengemasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kami sebagai penulis untuk dapat menyelesaikan laporan penelitian perusahaan tekstil Rumah Batik Lembang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tabi'in yang mengikutinya. Dalam penulisan laporan penelitian ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna, baik sistematika maupun isinya. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan. Laporan penelitian ini dapat terwujud berkat bimbingan, pengarahan, dan bantuan yang berharga dari berbagai pihak. Dan dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa segala kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Akhir kata, kami sebagai penulis sampaikan terima kasih dan semoga pihak yang telah membantu mendapat balasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kepada kedua orang tua kami, pada Ibu Swinah dan Rumah Batik Lembang. Kami telah berusaha menyusun tugas ini dengan sebaik mungkin, tetapi tak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam tugas kami. Pengertian desain. Yang pertama yaitu tenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas atau prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Yang kedua yaitu jahit. Jahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepagan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum atau dengan mesin jahit. Yang ketiga yaitu tapestry. Ialah mengandung arti sejenis sulaman yang memiliki banyak teknik yang berbeda. Digunakan untuk membuat atau menghias perkakas rumah tangga seperti gorden, karpet, dan hiasan dinding. Tapestry merupakan hiasan cetak dengan bentuk yang bergelombang serta dengan penggunaan warna yang bervariasi. Tapestry pada umumnya dikerjakan pada sejenis kain yang tenunannya dapat dihitung, berlubang, dan bercorak kotak. Batik. Batik merupakan salah satu kekayaan seni warisan budaya masa lampau yang telah menjadikan negara Indonesia memiliki ciri khas di mancanegara. Perkembangan batik yang sudah menempuh perjalanan berabad-abad silam melahirkan berbagai jenis dan corak batik yang khas di setiap daerahnya. Batik Indonesia populer di kancah dunia. Untuk itu, bagi warga negara Indonesia, kita harus bangga dan ikut mempertahankan warisan budaya ini agar tidak punah dengan bergantinya zaman. Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai warisan budaya Indonesia, khususnya batik.
Aneka karya kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil utama yang dihasilkan oleh Rumah Batik Lembang antara lain yaitu kain batik. Selain kerajinan tekstil utama, Rumah Batik Lembang juga memproduksi tutup poci, bed cover, baju, tirai. Motif ragam hias. Motif-motif batik Lembang terinspirasi dari kekhasan tanah Lembang. Awalnya motif batik Lembang lebih menekankan pada motif bunga, seperti ragam hias motif kenanga. Namun, seiring perkembangannya motif-motif lain yang mengangkat tanah Lembang juga dikembangkan seperti motif bintang, motif kenanga, motif pinus, dan motif kawung stroberi. Juga motif terempang bintang dengan ciri khasnya. Saat ini Rumah Batik Lembang sedang menggarap batik tulis dengan motif legenda Tangkuban Perahu. Fungsi karya kerajinan tekstil ini: A. Karya kerajinan benda pakai, yaitu kerajinan yang dipakai sebagai alat, wadah, atau dikenakan pada tubuh manusia. B. Karya kerajinan benda hias, yaitu kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. C. Menurut narasumber, fungsi karya kerajinan tekstil yang dihasilkan dari Rumah Batik Lembang antara lain: bed cover untuk memperindah kamar pribadi, memenuhi keinginan pelanggan, baju untuk mempercantik diri, dan tirai untuk memperindah atau mempercantik ruangan. Unsur estetika karya tekstil ini. Batik Lembang juga memiliki unsur-unsur keindahan yang terbagi ke dalam aspek intrinsik dan ekstrinsik, yaitu bentuk, proporsi, dan komposisi yang diekspresikan dalam bentuk motif, pola, dan ornamen yang penuh dengan makna simbolis, spiritual, dan falsafah hidup manusia. Keindahan yang ditampilkan merupakan wujud penggabungan dari aspek-aspek tersebut yang tercermin dalam nama, motif, dan pemakaian pada kain batik. Teknik pembuatan di Rumah Batik Lembang antara lain: batik tulis. Canting dipakai untuk membuat batik tulis. Canting adalah alat yang terbuat dari tembaga dan berbentuk seperti corong, gunanya untuk menolehkan lilin ke kain batik sesuai pola yang sudah dibuat. Setelah itu, kain dicelupkan ke larutan berwarna. Bagian yang ditutup lilin atau malam akan membentuk pola. Batik yang dibuat dengan teknik ini harganya sangat mahal. Mengapa? Karena pembuatan masih tradisional, susah untuk dibuat, dan butuh waktu yang lama untuk membuatnya. Yang kedua yaitu batik cap. Sesuai namanya, cap menggantikan canting. Kelebihan dari batik cap adalah bentuk rapi, pembuatannya cepat, namun kelemahannya batik cap hanya satu sisi kain saja yang muncul. Canting cap biasanya terbentuk dari kepingan plat atau logam berbentuk gambar yang menonjol. Cap akan meninggalkan motif yang disebut klise. Batik ini cocok untuk semua kalangan karena harganya terjangkau. Pengemasan karya kerajinan tekstil ini, menurut narasumber, bila sedang show, pengemasannya mungkin tergantung pada model. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.